sisinya gede gitu. Sisi area. Ini rata-rata liatnya. Kalau kita ngeliat EVOS Volley, mereka itu biasanya ngebawain draftnya itu yang punya sisi semuanya. Ya. Kalau gak ada sisi, skip. Kecuali buat assassinnya dia atau buat junglernya ya. Edit full sisi. Cloud ini enggak sih karena dia marksman, tapi dia punya dashnya juga. Terus Valentina bisa sisi kan, ada Terrify-nya, ada Fear. Mino jelas stopnya dia ada. Bener-bener. Dan itu yang membuat kenapa mereka selalu bisa terlihat kuat waktu ada team fight. Cuman plus minus ya. Kalau kita bicara plusnya seperti tadi sisinya banyak, minusnya kalau mereka lagi ketinggalan level, nah ini yang bahaya. Ya. Ketinggalan level dengan banyaknya sisi yang gak bakal ngefek sama sekali karena sisi cuma ngasih damage yang kecil. Nah, setidaknya juga untuk sekarang ya Valentina selain mengamankan juga nanti dari permainan cepat di early-nya untuk menyeimbangkan lagi di area mid-nya. Setelah nanti IMOU bisa digunakan, sekarang ada pilihan antara Ruby dan juga Parsha. Tapi saya suka Hayabusa keluar. Yap. Satu pilihan yang sangat beresiko, high risk, very high reward. Tapi ini bukan high risk lagi, ini very high risk. Super risk. Karena dia ambil Hayabusanya waktu ada Ruby. Ya. Ruby bakal bisa pegang dia, Fredrin bakal bisa pegang dia. Jadi harus hati-hati banget. Kalau memang mau nargetin Parsha atau Moskov. Tapi kita lihat ya, kecepatan tangan dari para pro player ini kan beda ya dengan kita ya. Yang mungkin di saat kita kuat shadow ke depan ada jedanya sedikit tuh. Ada jedanya sedikit. Kayak LCQ kita di match yang keempat. Dex, jungler muda lawan jungler muda sih sebenarnya. Anavel juga masih muda ya. Tapi biasanya kalau kayak begini ada assassin, ini kerusuhannya akan terjalin silaturahminya itu setelah turtle yang pertama gak sih? Bahkan sebelum sih, biasanya nih ya, yang pegang assassin itu yang dikunjungi. Iya. Permisi, ini punten masih ada nih buffnya gitu. Apalagi kalau turtle pertama juga misalnya contoh sekarang EVOS Holy yang kena gitu poin dead-nya ada kena berapa orang. Langsung tuh. Udah. Langsung yang berkunjung rame banget. 4 orang, 3 orang ya kan. Hayabusa Warcry. Yep. Hayabusa Warcry, Yuzong juga bahkan Warcry di sana. Warcry terus pakai Rapture dengan Master Assassin ya. Itu memang kombinasi sih, Master Assassin plus Warcry. Total damage-nya yang bakal diberikan plus 15%, itu damage yang sangat besar. Lumayan lah itu. Itu bukan lumayan lagi, gede banget. Iya, Warcry dengan 6 detiknya yang bisa dia berikan itu 6 detik lama. 6 detik itu bisa. Ya contoh kayak Speedy Like Will-nya Kari. Itu 6 detik juga kan? Iya, lama loh itu. Oke, di bagian bawah masih ada duel juga dari Brands dan juga Benny. Yang silaturahmi awal kayaknya biasanya assassin dulu ya buat ngepok ya. Nanti waktu team fight di Turtle yang pertama. Kalau kalah nih user assassin, nah itu yang serem. Nah itu. Kalau menang bagus, kalau kalah itu serem banget. Karena kunjungannya bertubi-tubi loh, gak bakal selesai, gak bakal berhenti-berhenti. Menang aja kadang dapat kunjungan, tapi Dreams mau gak mau Flicker sudah dikeluarkan. Ya, keuntungan dengan menggunakan Fredrin ya, bersama dengan Ruby sekarang. Mereka bakal bisa pegang Emo Finder tarik, ada Energy Eruption juga, jadi lawan bakal stuck di satu titik. Dan mereka punya Parsha di belakang. Bakal ada damage susulan dan itu magic yang sangat besar ya untuk di awal-awal terutama. Kesian ini Brands disuruh jaga jarak mulu. Gak mau Brands maju. Gak mau Brands maju terus. Sakit. Sakit lah. Sakit. Oke, ini dia Turtle yang pertama yang kita mention tadi. Bisa menjadi pertanda sebenarnya kalau EVOS Volley mereka mau skip Turtle yang pertama. Biasanya nih EVOS Volley itu mereka bakal skip Turtle yang pertama. 2-3 mereka bakal kontes. Karena 2-3 biasanya udah punya power. Kalau di Turtle pertama ini lihat Dreamsnya masih level 3. Tapi Anavelnya sekarang udah mulai bergerak loh. Bisa saja dia kuat shadow maju ke depan, retribution dia balik lagi. Bisa kan? Banyak skenario juga. Oke. Masih reset sekarang. Dax yang tertinggal levelnya ternyata. Karena tadi Anavel sempat untuk mendapatkan purple buff dan masih di kiting juga. Ya ini akan di-delay oleh EVOS Holy dan sepertinya delay mereka ini sangat berfungsi. Iya. Ini Parsha juga udah diamankan ya dari sisi ultimate-nya. Akan ada 2 Federal Strike, nanti kita lihat siapa yang akan bisa membuat sebuah barricade, sebuah pagar untuk bisa membendung bagaimana serangan yang bisa dihasilkan. Dan Fluffy sudah mulai mendekat pula untuk bisa join ke dalam area Turtle. Ini late Turtle pertama sih sebenarnya, lebih menguntungkan buat EVOS Holy. Wah, mau Federal udah dikeluarin tuh. Oke, dilompatin Federal Strike langsung dikeluarkan. Dan sekarang ada 2 Federal Strike langsung terlihat di dalam area pertempuran. Dekat dari Turtle itu sendiri dan Turtle-nya berhasil diamankan oleh Anavel. Royal Mix-nya mau pergi ke arah mana dengan satu Shadow Kill yang masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan untuk sekarang kita lihat Kid X menjadi korban dan juga Fredrin digebukin. 3 player sekaligus. Sangat unggul sekali tadi EVOS Volley yang kita mention juga sih Long. Sebenarnya itu adalah late Turtle yang sangat... Wah. Oke, Brands-nya ada 1 Blazing Duet udah dikeluarkan guna untuk bisa defensif lagi. Ya, defensif dapat shield ya kan. Dapat shield bisa kabur tadi dengan beberapa damage yang memang terkenalkan lawannya. Dan Turtle pertama yang terlalu lama tadi di tanah Falcon Isor membuat akhirnya EVOS Volley yang mereka yang dapat advantage. Yang tadinya Dreams level 3 sudah level 4. Anavel yang tadinya level 5 naik ke level 6 juga. Jadi retribution damage-nya punya dan juga dia bisa memberikan damage yang cukup besar tadi kan. Kelihatan banget targeting dari Anavel. Yang kedua, Skypiercer yang selesai. Itu yang bahaya.
Dan biasanya juga kan kalau ada 2 Feather Ice Strike, yang terakhir buka tuh, yang bisa dapat keuntungan ya Om ya. Iya. Yang terakhir buka. Yang Dan terakhir. kebenaran tadi kan yang bukanya itu adalah Cloudcoon. Udah akhirnya dapet tuh. Ambil Emma Vendor sih Cloudcoon sekarang. Yep. Jadi inisiator buat teman-teman yang lain juga. Sementara Dreams Brands di bagian bawah. Ini nunggu Benny dulu untuk bisa maju. Ingat ini bukan Benny Kitty ya teman-teman. Beda. Jangan salah, beda ya. Beda, Ntar beda. bilangnya kok pindah tim gitu. Iya, beda region juga teman-teman. Dari. Oke, BMI untuk mundur ke belakang. Ini ngeliat Hayabusa yang memang sudah punya pegangan ya. Terutama untuk di awal-awal. Ini adalah salah satu persyaratan kalau kita pick Hayabusa. Kita menang di early-nya, Ya. kita dapat Sky Piercer, kita ada unggul level 1-2. Itu udah enak banget. Wajib itu hukumnya. Betul. Meskipun ya masih bisa kepleset sebenarnya buat Ya. Hayabusanya gitu. Tapi at least dia udah bisa Udah pegang. jadi Om. Ya udah ada Sky Piercer ya. Murah lagi itemnya teman-teman. Sky Piercer. 1 Expert Glove. Terus yang kedua Expert Glove juga partnya. Yang ketiga jadi tuh itemnya. Hitungannya- 500. Sebenarnya hitungannya kita beli 3 expert glove dong. Iya. Dreams. Wah Dreamsnya. Oke. Ada 1 flicker yang sudah dikeluarkan. Harus mundur lagi. Yep. Sementara midnya bakal didorong juga. Ini sudah masuk ke menit yang kelima. Berarti level untuk level juga jauh lebih maksimal ketika dia clear di bagian mid. Dan sudah di level 9. Lihat Kid X masih di level 5. Bakal ke level 6 memang. Tapi ini gak bakal dikontes. Oke, Quad Shadow langsung dikeluarkan dan mulai bergerak ke depan, berhasil mendapatkan card turtle tersebut dan meninggalkan Kid X. Bahkan Federal tadi udah di pop up. Naga balik arah tuh. Balik arah. Lah, kagak ada ini berantemnya katanya. Udah bubar. Balik. Oh, ternyata udah bubar ya itu acaranya ya. Oke Fluffy, 1 onward. Lagi-lagi Anafel. Waduh ini Kid X berhasil mundur sementara Anafel mengamankan karena 1 wave minion di area bawah. Ya memang mereka punya Ruby ya, mereka punya Kid Action. Tapi Kid X berarti ini harus waktu-waktu ready nih standby. Yap, dan Fluffy-nya udah nancep ke arah 1 dinding. Akankah Fluffy-nya bisa bertahan dan mencoba untuk bisa membanting. Tapi Fluffy cukup lama nahan badan hingga rekan-rekannya datang. Dan sekarang akan ada pertempuran. Tapi Anafel masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Benny-nya berhasil dihancurkan di dalam rebutan. Masih ada Dex yang harus mundur. Iya, tapi di bagian midnya masih bisa ditahan juga ya, ada Brands di sana. Jadi tidak membiarkan sebenarnya untuk Royal Mid bisa push lebih dalam lagi. Ini boleh-boleh, tapi Dex-nya masih ingin lebih loh. Dex-nya sekarang malah mengejar balik walaupun ada PX7 juga di belakangnya. Tapi apalah daya, mana dari PX7 juga tadi nggak terlalu banyak. Dan juga ya mereka nggak punya daya gedor sih buat bisa tumbangin 3 player ini ya. Jadi masih aman tadi untuk Ivasoli dan bahkan untuk keunggulan goldnya jauh lebih menggunung lagi sekarang bagi Ivasoli. Kita tinggal menunggu sebenarnya aksi dari Anafel dan juga Brands sebenarnya. Karena kita belum melihat Brands yang mengeluarkan Blazing Duetnya waktu ada teamfight ya. Betul. Lebih ke aksi-aksi dari Anafel untuk pegang early game-nya dan ini sudah berjalan dengan semestinya. Wah, Shadow Kill-nya keluar lagi dan Anafel harus mundur. Brands diberikan waktu yang lebih ya. Terlihat untuk bisa mengamankan seluruh farmingan yang ada. Tapi Dreams mulai maju ke bagian depan. Dex-nya mulai dikejar lagi. Dilompatin ada Cloudcoon pula. Tapi Cloudcoon sejauh ini berhasil mendapatkan Federal Strike. Yap, setup yang berbeda lagi harusnya. Ya, selain emang Vanded memang pilihannya ada 2 sih. Satunya untuk burst damage juga. Sebenarnya PX7 ini bisa menjadi makanan buat Anafel ya. Karena kita tahu bagaimana timing dari Quad Shadow juga nggak bakal bisa dihentikan oleh PX7. Sewaktu-waktu Anafel bisa muncul di samping dia. Dan Brands sudah mulai mendekat ke area mid. Menunggu hadirnya 1 wave minion sebelum nanti mungkin akan kita lihat di dalam pertempuran di area turtle-nya. Dex mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah turtle yang memang sudah standby. Tapi Federal Strike udah dikeluarkan loh. Oke. Itu dia untuk Federal Strike-nya ya. Tapi Cloudcoon punya 1 Blood Wings-nya. 1 item yang bakal menunjang banget dia untuk extra movement speed. Yap. Ada shield. Dan sekarang Brands-nya kita lihat akankah dia mau join ke area depan. Karena Dex-nya udah berhasil langsung dihancurkan dan Blazing Duet sudah langsung dikeluarkan. Balik lagi dengan BMI yang dia miliki. Wow, ini sangat bersih ya. Ivasoli mereka dapetin perfect turtle dan juga untuk farming pattern dari Ivasoli ini belum terhentikan sama sekali. Yep. Masih dengan kosong point kill bagi Falcon Esports. Belum ada jawaban sama sekali. Spare of Destruction. Waduh, akhirnya ada shutdown terhadap Cloudcoon. Baru dibilang ya. Yap. Ini gak ada point kill. Itu bounty dapat berapa tadi tuh ya? Besar pasti. Harusnya. Ya udah 7-0 juga ada bounty. Yang bisa dilihat nanti kalau kalian penasaran bounty itu apa, kalian buka tabnya ya. Iya, di sebelah dari layar kalian kalau memang kalian berharga. Betul. Ada bounty terhadap kalian. Ya tuh, berapa harga diri kalian di Land of Down. Seberapa mahal kalian? Seberapa mahal. Tapi barusan Emma Vended udah dikeluarkan pula oleh Kid X. Hanya saja tidak ada follow up Om. Oke. Ya itu dia, mungkin kekurangan dari Falcon Esports adalah mereka hanya akan mengandalkan Benny. Anafel memberikan shock terapi 4 player di area mid. Iya, dan setupnya jauh lebih dalam buat Ivasoli ya. Dreams-nya ini udah mulai motong juga.
Dia ada di inner turret bagian top jadi Falcon Esports. Ya memang mereka mungkin bisa lah untuk menghadang Dreams-nya. Tapi Dreams backup-annya dia ini sakit banget. Ada Marksman, ada Junglernya dengan Assassin juga. Bertipe damage ya. Jadi bakal sulit sebenarnya untuk Falcon kalau mereka mencoba untuk saling terpisah satu sama lain. Dan di saat mereka fokus ke area mid berarti di atasnya ini cukup terbuka. Spear of Destruction tadi udah dikeluarkan. Ada satu wave minion lagi hadir. Royal Milk dan juga Kirex harus menjaga karena inner turret tersebut, tapi serangan yang udah dihasilkan oleh EvoSoli mulai hadir kembali bahkan membuat Royal Mic-nya hancur seketika. Ya 4 lawan 2, gak bisa ditahan sama sekali. Brands memiliki satu golden staff, jadi dia udah punya damage yang sangat cukup. EvoSoli mereka bisa mencoba untuk memancing ya, teamfight kumpul saja. 5 melawan 5 ini sudah sangat advantage buat EvoSoli, dan bahkan kalau mereka mau dapetin Lord ini pun di Lord yang pertama mereka bisa dapetin tanpa ada kontes juga karena mereka sudah punya item yang sangat memadai. Dari perbedaan level untuk kedua jungler juga terlihat sangat berbeda. Ini dia di area Lord. Sudah terlihat beberapa pemain yang memiliki nilai EVOS. Mereka mulai bergerak cepat untuk bisa mendapatkan karena Lord tersebut. Tapi Dex yang mendapatkan serangan yang cukup banyak. Di mana Brasil langsung aja menghantarkan damage begitu mengerikan. Akankah Blazing Blade langsung dikeluarkan karena sedikit lagi yang tersisa. Dan Dex berhasil dihancurkan pula beserta dengan satu Lord yang bisa mereka kantongi. Wow, Dex sendirian tadi. Dan gak ada backupan sama sekali tadi untuk Dex ya. Dari Falcon mereka sudah menduga kalau Dex tidak akan terselamatkan. Jadi mau gak mau. Dia memang dilepaskan tapi dengan satu pertukaran mungkin tadi ada top turret yang bisa diambil oleh Falcon Esports. Ya. Pernah namun pasti mereka hanya bisa membalaskan dari satu persatu otak turret yang ada. Betul. Atas dan bawah adalah pilihan yang paling make sense lah sejauh ini. Cuman ya ini dia sih, kelihatan bagaimana Brands juga tadi kan dengan basic attack-nya dia bisa dapetin Dex. Iya. Jadi berarti untuk kekuatan utama dari EvoSoli ini udah jadi. Udah. Ya, apa yang mereka inginkan adalah burst damage dari early game ke Betul. bawah sampai dengan mid game. Dan ini udah dibawakan dengan mereka. Early mereka punya Haya, mid ke late akhirnya Cloud udah bisa join. Dan ini juga Cloud yang memang cepat jadinya ya. Prematur aja. Iya, terlalu cepet nih. Gak ada yang ganggu sama sekali kan Brands 103. Bebas tadi kelihatan bagaimana Brands-nya bisa farming terus-terusan juga. Dan level 15 Rafael ini udah out level siapapun juga sekarang. Ya, siapapun yang akan dia tabrak ini damage-nya udah ampun-ampunan dan Spider Strike langsung dikeluarkan pula. Anavel kuat Shadow tadi ke depan sesaat dan mulai masuk lagi. The satu Phantom Shuriken tadi terlihat tapi ternyata masih gagal untuk bisa mendapatkan point kill. Ya, Phantom Shuriken untuk mendapatkan stack dan kalau memang ada kesempatan ya biasanya ada shadow kill. Cuman tadi lebih berhati-hati saja buat Anavelnya. Kalau tadi shadow kill dipakai, udah pasti dia juga nyangkut di sana ya. Karena masih full HP pemain-pemain dari Falcon Esports. Ini masih aman sejauh ini. EvoSoli mereka tidak ingin memberikan keunggulan mereka dengan cuma-cuma juga. Jadi zoning out para pemain Falcon Esports yang tidak akan dibiarkan keluar ya dari area base mereka sendiri. Bakal di slow push, bakal dicari dan dihabisi nanti untuk isi jungle milik Falcon Esports. Ini buat cari jalan keluar Falcon ya mungkin kalau memang pemain dari EvoSoli terlalu overcommit ya. Terbantinglah sudah Royal Mic. Bisakah dia pergi dari tersebut tapi untungnya masih ada Furious Dive. Pergi ke tempat yang lain dan ada satu barricade yang dihasilkan lewat dari Federal Strike. Di bagian bawah Benny untungnya terpisah kali ini damage-nya. Ya masih ada flicker tadi buat Benny ternyata untuk bisa menyelamatkan diri. Ya. Seandainya gak ada flicker bisa keambil tadi. Dengan satu shadow kill juga. Tapi ya 2 menit tadi. Bakal ada 2 menit waktu jeda untuk next flickernya. Jadi Benny harus lebih ekstra waspada lagi. Ya. Dan untuk dash dia kan jauh lebih pendek ya. Betul. Yang berarti akan lebih memungkinkan jelasnya nih untuk Fluffy bisa masuk nabrak dia dengan flicker onward. Iya dan bisa dilanjutkan dengan Dreams. Kalaupun itu dari Fluffy-nya masih gagal. Betul. Dengan Fury di tengah-tengah di dekat Moskop mau di Spear of Misery juga. Gak apa-apa ayo gitu. Gak ngaruh. Atau pakai item baru loh. Iseng. Kan Winter Crown bisa. Boleh. Winter Crown boleh. Ini Cloud Winter Crown kapan nih Cloud Winter Crown? Ini item-item yang adaptif damage tuh makin banyak. Banyak banget. Makin banyak enak gitu loh. Kita bisa pakai freezing time. Bang, adaptif damage tuh apa sih bang? Gitu. Aduh. Jadi adaptif damage itu mengikuti dari kodratnya hero kalian apa guys. Kalau hero kalian fisikal, ya hero damage-nya pasti bakal ngikut ke fisik. Betul. Kalau magic, ya bakal ke magic. Iya, nice tadi dari EVOS. Jadi mereka membiarkan ya buat tanker-tankernya yang open vision dulu ya. Yang masuk ke dalam rumput. Seandainya nih ya, kalian marksman buka rumput duluan, niscaya itu tadi langsung kalah tuh tadi. Dan memang harus bermain lebih hati-hati. Dan Fluffy, 1 Starlium Sight, Teams. Cukup agresif sama buat Teams. Branson juga 1 stack yang harus dia pertahankan sementara Dreams-nya berhasil memukul mundur karena beberapa player Lord tanpa ada gangguan yang begitu berarti Om. Ya, cukup Dreams tadi 3 player loh diusir.
Satu ini ya, Minion Fury. Meskipun gak ada follow up damage di belakang, tapi sepertinya cukup untuk memberikan satu ancaman juga bagi Falcon Esports dan mereka memilih untuk menghindari team fight tersebut. Dan Falconnya sejauh ini juga mereka masih cukup oke. Mereka masih baik-baik saja, masih ada best turret yang tersedia ya. Tapi EvoSoli mereka kalau memang bisa nabrakin sekarang, ini adalah momen mereka. Kalau mau dapatin advantage yang lebih jauh lagi dengan mencabut best turret milik dari Falcon Esports. Mereka unggul level tadi, tertangkap basah. Bisakah untuk sekarang Fluffy bertanda Fluffy? Masih berhasil mundur waktunya untuk EvoSoli. Mereka harus ngebalikin keadaan dengan adanya source yang sudah keluar informasi yang baik. Oke, Brans satu Melvic Roar juga. Bagian topnya best turretnya sudah mulai tercabut. Dan kali ini EvoSoli mereka bisa masuk. Mereka masih punya 4 ultimate. 5 bahkan sekarang. Oke, Kidex berhasil menarik tadi sama Vendornya connect karena beberapa player. Tapi Fluffy-nya untuk kali ini tidak berhasil selama lagi. Kidex-nya masih bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Kita lihat akan seperti apa lagi hasilnya. Tapi Kidex masih berhasil juga untuk mundur dan juga masuk ke dalam satu respawn base yang dia milikin. Ya, sangat berhati-hati sekali tadi untuk Anavel. Dan juga damage dari Shadow Kill yang masih terbagi sehingga membuat akhirnya pemain Falcon masih survive. Tapi sejauh ini ya dengan bantuan satu Enhanced Lord juga, EvoSoli mereka sudah unggul dengan cukup jauh. Mereka dapetin top turretnya, pressure mereka masih tetap masuk juga. Dan bahkan untuk goldnya nggak berubah sama sekali, masih tetap leading bagi EvoSoli. Dari build item yang sudah terlihat, kedua marksman sebenarnya ini patut kita highlight. Karena dari posisi Falcon Esports sendiri, Moskov mereka ternyata sanggup untuk menyelesaikan item yang cukup banyak. Dan dia respect loh, itu ada satu steel leg plate yang dibeli dengan dia. Berarti dia respect dengan damage Hayabusa juga plus Cloud. Jadi ya mungkin bisa nanti dijual setelah itu, dari itu udah dijual. Dan gak berasa sekarang udah mau masuk menit 16. Jadi untuk EVOS juga mereka harus berhati-hati karena sekarang lama-kelamaan statusnya akan sama loh. Betul, karena tadi jadi pembeda hanya turret-turret yang ada aja gitu. Setuju. Di bawah menit 15 tadi ya, waktu mungkin levelnya udah 3 level, 4 level di atas. Waduh, dan Benny WON diaktifkan. Anavel masih berhasil kabur tapi di bagian belakang langsung dicegat begitu saja. Selesailah sudah pergerakan dari Anavel. Baru aja kita sebutin Om. Iya, dan itu ada bounty yang pecah lagi loh berarti Anavel. 7 assist dan 1 point kill. Sebenarnya gak terlalu besar sih buat Skypiercer dia ya. Tapi dengan dapetin 1 point kill seperti itu berarti Falcon Esports yang tadinya tertinggal mungkin ya untuk dari posisi power. Ini sudah mulai bisa mengejar. Kita mention tadi di bawah menit 15 itu sudah peak power untuk EvoSoli. Dan Falcon ini masih separuh. Tapi sekarang mereka sudah mulai setara dari sisi pemberian damage. Udah mulai sama ini statusnya mereka. Hey Benny, diberikan waktu dan tempat untuk bisa memakan apapun waktunya dia untuk mukbang. Waktu dan tempat dipersilakan. Dipersilakan. All you can eat. Diambil di bagian bawah dan Dex. Itu dia Dreams sendirian. Mau gak mau Dreams pun harus mundur, terlalu berbahaya untuk bisa nahan badan sendirian di area dari purple buff tersebut. Dan sekarang Lord sudah muncul. Oke, dan ini untuk Lordnya. Lord yang ketiga sih. Dan bisa jatuh ke tangan siapapun sekarang karena Falcon mereka sudah mulai bisa mengejar. Minus dari Falcon Esports jelas di bagian top. Ini minionnya masih unggul banget bagi EvoSoli ya. Mereka punya super minion. Tapi lambat laun ini sudah mulai terkejar juga. Dan Benny memilih untuk membeli satu Skypiercer. Kapten kita dong. Huts. Jadi naga kah dia? Iya. Siapa? Salah dong. Salah lagu ya? Salah. Itu mah beda lagunya. Itu beda, itu yang 7 bola tuh. 7 ya? 7 itu. Tolong ini teman saya salah lagu. Salah lagu guys. Mana ya? Oke, tapi lanjut lagi di sini ya. Semakin slow tempo, semakin rugi sekarang untuk EvoSoli karena mereka pegang assassin. Meskipun memang mereka punya Minotaur, mereka bisa nge-regen juga. Tapi lumayan mengagetkan sebenarnya kalau sampai nih dari Falconnya tiba-tiba masuk dan open team fight-nya. Dan barusan Winter Crown juga udah ada di dalam tubuh dari Parsha itu sendiri. Ada satu tindakan perlindungan pula yang udah langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Lordnya balik dan Fredrin pun harus mundur sedikit. Oke, tarik ulur ya, yang memang nggak bisa dihindarkan juga sekarang. Ini dia Lordnya pun balik lagi. Hey, ini dia di area dari Lord. Belum ada pergerakan lagi yang sudah dilakukan oleh masing tim. Namun sekarang Benny-nya sudah mulai memancing. Oke, dan juga dari Falcon mereka sabar banget di sini. Mereka membiarkan Dex-nya untuk nahan saja. Ingat ini bukan Lord Dance, lebih ke reset Lord yang terjadi ya. Tarik ulur yang terjadi, bukan lagi Lord yang dimana yang bisa mukulin badan kita sembari kita balas dan kita bisa nge-regen. Untuk yang sekarang karena update patch, Lordnya sudah sangat sakit sekali. Untuk damage yang diberikan dengan Lord bisa naik meningkat sebanyak 10 kali lipat tuh. Berarti naik 100% dia. Dan
Falcon Esports sejauh ini Dax-nya lah yang menjadi vision yang membuka jalan buat teman-teman yang lain juga. EVOS Holy mereka sudah mulai terkonsentrasi di satu titik dan ini sebenarnya cukup berbahaya. Tapi Fedor Airstrike sudah dibuka, pertanda bagus bagi EVOS Holy. Kalau memang mereka mau melakukan zoning, mereka punya power. Apalagi kalau memang Cloud sudah mendapatkan Fedor Airstrike. Nih, Dreams-nya mau nggak mau ya menjadi orang terdepan, tapi coba lihat tuh Fluffy dan juga Cloud itu mepet banget Om. Di rumputnya. Samping-sampingan dijaga ya. Iya. Jaga biar ada onward juga di samping Cloud. Dan Branch masih jauh banget sih kalau Branch-nya di area top. Jadi masih waspada kalau memang ada split push yang bakal dimainkan oleh Falcon Esports. Masih bakal tertunda dulu di sini. Lordnya. Wah, conceal play. Mulai maju tapi dibanting lah sudah Dex. Tadi mulai maju ke depan. Tapi mereka ketahuan serapnya. Iya, setupnya langsung terpatahkan juga karena terlihat dengan sangat jelas sekali. Yap. Dua pemain yang menunggu di bagian bush di tengah tadi. Wah, mau di all in nih. Oke, kita lihat Kid X ya langsung dikejar tapi Immortalnya pun belum terpecah, malah Royal Mick ya di tempat yang berbeda. Akankah menjadi korban pula, tapi untungnya mereka berhasil mengusir pemain-pemain dari Falcon dan Fluffy, pasang badan di area depan. Benny-nya join pula, tapi pergerakan dimiliki oleh Dreams mulai maju ke bagian depan guna untuk bisa melindungi rekan-rekannya. Dan sekarang Lordnya berhasil langsung diamankan, mau pergi ke arah mana karena Blazing Brand dan juga WW dulu langsung diaktifkan dan itu menjadi sebuah tindakan perlindungan, menjadi sebuah barikat agar tidak ada yang maju dari Falcon. Iya, dan juga Lord yang jatuh ke tangan Anavel tadi. Setup yang cukup panjang dan lama yang pada akhirnya bisa didapatkan oleh EVOS Holy. Secara keunggulan goldnya juga masih cukup jauh sebenarnya sih. Jadi mereka masih bisa naik sekarang. Tinggal bagaimana konsentrasi mereka untuk bisa ke atas ya. Karena kalau sampai ada satu misstep saja, ini bakal kepani. Seperti misalnya kalau Anavel buka quad shadow-nya dan di belakangnya ditunggu dengan deck seperti tadi. Yep. Oke. Sejauh ini Lord bergerak di atas, di tengah wave miner akan masuk, Rose Gold Meteor ada di dalam tubuh dari Benny. Dan pergerakan yang dimiliki oleh Dreams mulai diajar oleh Baby Sun. Akankah Kid X berhasil menarik dengan satu wave offendernya? Tidak, masih ditahan. Lordnya ada di bagian atas, ada satu lagi Bestar yang mudah berhasil langsung diajukan. Dan waktunya kita lihat bagaimana setup yang akan dilakukan oleh EVOS. Karena barusan ada satu Blazing Brand langsung dikeluarkan pula. Lordnya masih free untuk bisa menghancurkan karena satu base utama yang dimiliki oleh Falcon. Dan game pertamanya menjadi milik dari EVOS Holy. Wow, Hayabusa yang bisa mengendalikan early game dan bahkan di late gamenya kesabaran dan konsistensi dari EVOS Holy yang membuat mereka bisa mendapatkan kemenangan juga. Sabar adalah salah satu kunci ya, karena